Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini, mari kita bersekutu di dalam doa. Maha besar Engkau ya Allah, Allah yang mengasihi kehidupan kami, Allah yang melawat dan menyertai kami. Kami memuji, memuliakan dan mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Mu yang masih Tuhan izinkan kami nikmati saat ini melalui tuntunan Roh-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menolong, menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami. Pimpin kami melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti dan dimampukan untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan kembali menyapa kita pada saat ini dari surat 1 Yohanes pasal yang pertama sampai surat 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang kedua. Surat 1 Yohanes pasal pertama sampai pasal kedua ayatnya yang kedua. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan,
tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Kita hidup di dalam terang. Kita hidup di dalam terang. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita melihat kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita, sebagai orang percaya, kita dapat mengamat-amati dan memberikan penilaian dalam hati kita bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan kejahatan, orang-orang yang menyakiti hati Allah, orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran Tuhan, adalah orang-orang yang hidupnya di dalam kegelapan dunia. Tetapi kita juga harus katakan menurut iman kita, setiap orang-orang yang hidupnya melakukan perbuatan yang baik, yang hidupnya melakukan kehendak Allah, yang hidupnya menyukakan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama, mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam terang. Tentu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sesuai dengan iman dan kepercayaan kita, ketika Yesus pernah katakan dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus menyatakan kalau dirinya adalah terang dunia, dan barang siapa yang mengikut Yesus tidak akan hidup di dalam kegelapan. Karena Yesus sebagai terang dunia, kita hidup bersekutu dengan dirinya, tentu saja kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Dan ketika kita sudah hidup di dalam terang, tentu kegelapan tidak akan pernah menyukai kita. Tentu kehadiran kita yang membawa terang akan menjadi batu sandungan bagi mereka yang hidup dalam kegelapan dunia. Karena Yesus juga pernah katakan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-19, ketika dunia membenci kamu, terlebih dahulu dunia membenci aku. Kehadiran Yesus tentu tidak disenangi, disukai oleh dunia yang menyatakan, melakukan, mempraktekkan hal-hal yang hidup di dalam kegelapan. Kehadiran Yesus membuat semua yang dikerjakan oleh kegelapan semakin nyata, sehingga tidak ada orang yang hidup dalam kegelapan suka yang namanya terang. Karena dengan hadirnya terang, perbuatan yang jahat yang mereka lakukan akan terlihat dengan jelas. Sehingga Bapak Ibu, hal yang wajar ketika kita hidup dalam persekutuan terang dan kita dibenci oleh kegelapan dunia, itu hal yang wajar. Karena memang terang tidak disukai oleh kegelapan. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dengan seksama surat 1 Yohanes pasal pertama ini, bagaimana para rasul ingin bersaksi ketika mereka hidup
bersama-sama dengan firman yang hidup itu, yaitu Kristus Yesus. Selama mereka hidup bersama dengan Yesus, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan Yesus, memberitakan Injil, mengadakan mujizat, menyatakan kebenaran, mereka bersaksi tentang firman yang hidup, agar kesaksian ini dapat menguatkan dan mendukung iman dari setiap para pembacanya, agar setiap orang yang mendengarkan kesaksian para rasul ini dapat hidup di dalam persekutuan dengan Dia. Dan ketika para pembaca, para pendengar surat ini hidup dalam persekutuan di dalam Allah, maka semakin sempurnalah kesukaan atau iman dari para rasul. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi berita, apa yang menjadi kesaksian dari rasul untuk didengar oleh para pembaca dan pendengarnya? Allah adalah terang. Itu kesaksian rasul. Allah adalah terang. Orang yang hidup di dalam terang adalah orang yang hidup di dalam persekutuan dengan Dia. Kalau ada orang yang mengatakan dirinya hidup dalam persekutuan dengan terang, tetapi dia tidak melakukan kebenaran, maka dirinya dianggap sebagai seorang pendusta. Karena orang-orang yang bersekutu dengan terang pasti hidupnya juga akan melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan dalam kehidupannya. Dia akan menjadi seorang pendusta ketika dia katakan, aku hidup di dalam persekutuan dalam terang, tetapi praktek kehidupannya melakukan kejahatan-kejahatan. Itu dikatakan penulis Yohanes ini sebagai pendusta. Kalau kita hidup di dalam persekutuan Allah, persekutuan terang, yang semakin dinyatakan melalui darah Yesus Kristus anaknya yang telah menyucikan kita dari dosa, kita telah hidup dalam persekutuan terang, maka Bapak Ibu Saudara-saudara, kegelapan sesungguhnya tidak lagi berkuasa atas kita. Dan tentunya yang kita kerjakan adalah perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh terang itu. Tentu perbuatan-perbuatan baik. Karena Yesus adalah terang itu sendiri. Dan ketika kita mengikut Yesus, maka kita tidak lagi berjalan di dalam yang namanya kegelapan. Ketika kita berjalan dalam terang Yesus, dunia atau kegelapan akan membenci kita. Kita siap ambil resiko itu. Karena kita mau menyukakan hati Tuhan. Bukan mau memuaskan keinginan daging nafsu dunia kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam surat ini juga dikatakan dengan jelas, kalau ada seseorang yang mengaku dirinya tidak berdosa, dia adalah seorang penipu. Jelas Bapak Ibu, tidak ada manusia di tengah-tengah dunia ini yang sempurna, yang bebas dari dosa. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar. Yang ada
merasa dirinya benar. Sesungguhnya kita tidak ada yang benar. Jadi kalau ada mengatakan, aku bersih dari dosa, aku tidak berdosa, aku adalah orang yang melakukan kebaikan, itu adalah penipu. Kita harus akui Bapak Ibu, kita adalah manusia berdosa. Dan surat ini juga mengajak kita, ketika kita mengakui dosa-dosa kita, Ia yang setia dan adil memberikan pengampunan kepada kita. Kata kuncinya Bapak Ibu yang dikatakan surat ini, mau mengakui segala dosa. Keinginan untuk menyatakan, mengungkapkan kesalahan ataupun perbuatan kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita mau mengakuinya di hadapan Tuhan, Ia yang setia dan adil akan membuka pengampunan kepada kita. Kalau ada mengaku dirinya tidak berdosa Bapak Ibu, maka kita dan mereka itu adalah orang yang mengatakan tidak berdosa. Kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak tinggal dalam kita. Ya, karena kehadiran Yesus sebagai anak Allah yang tunggal, itu semua karena dosa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam surat Yohanes ini juga dikatakan bahwa ada sebuah nasihat. Anak-anakku, jangan berbuat dosa. Namun kalau perbuatan dosa itu sudah dilakukan, datanglah kepada Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus. Karena Yesus sebagai terang itu diutus Allah untuk menjadi pendamai antara manusia dengan Allah. Sebelum kehadiran Yesus, hubungan manusia dengan Allah tidak baik. Tetapi kehadiran Yesus membuat kita bisa datang kepada Allah. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Sehingga Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tentu kita patut mengucap syukur karena Yesus diutus Allah untuk menjadi pendamai antara kita dengan Tuhan. Tentu hal itu tidak cukup untuk diri kita saja. Penulis surat Yohanes katakan juga untuk semua orang, untuk dunia. Jadi Bapak Ibu, keselamatan itu universal yang harus juga kita beritakan oleh banyak orang, kepada setiap orang, melalui pemberitaan, melalui perbuatan kita. Apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Poin yang pertama, jangan merasa benar. Kita harus merendahkan hati kita, akui segala dosa yang telah kita perbuat kepada Tuhan. Dengan pengakuan itu, maka Tuhan memberikan pengampunan bagi kita melalui karya salib. Darah Kristus Yesus yang telah tercurah menebus dosa kita. Jangan pernah keraskan hati, menganggap dirinya benar, menyatakan orang salah. Jangan. Akui, renungkan hidup masing-masing. Aku tidaklah benar di mata Tuhan. Aku berdosa, aku salah di mata Tuhan.
Poin yang kedua, kepercayaan kita kepada Kristus Yesus yang lahir, mati, dan bangkit itu. Mari kita buktikan di dalam praktek kehidupan kita. Tentu seperti yang dikatakan Yesus tadi, orang yang sudah hidup dalam persekutuan terang adalah orang-orang yang berjalan di dalam terang dan tidak lagi berjalan dalam kegelapan. Tentu kita semua tahu apa yang dikerjakan terang, apa yang dikerjakan kegelapan. Jangan kita katakan kita bersekutu dengan terang, kita percaya kepada terang, tetapi di balik layar kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh terang itu. Sama halnya kita sebagai pendusta ataupun penipu. Minta kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan. Iman itu harus selaras dengan perbuatan. Tidak bisa kita katakan aku beriman kepada Tuhan, tetapi perbuatan yang kita kerjakan adalah kekejian di mata Tuhan. Tidak bisa. Iman itu harus selaras dengan perbuatan kita. Dan yang ketiga, jangan takut kalau dunia membenci kita. Tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Bukan kebenaran kita Bapak Ibu ya, tetapi kebenaran Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan, walaupun orang di sekeliling dan di sekitar kita tidak suka akan kehadiran kita, kita percaya Tuhan akan menolong kita, memampukan kita. Jangan takut. Banyak orang menjauhi kita. Banyak orang yang memaki, mencaci kita karena kebenaran yang kita kerjakan. Walaupun kehadiran kita minim di tengah-tengah persekutuan kelompok ataupun pekerjaan, tetaplah berikanlah teladan contoh yang baik. Kalau memang kita sudah merasakan keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kebenaran firman-Mu telah kami sampaikan dan dengarkan ya Tuhan. Kami percaya dengan pertolongan Roh-Mu menolong kami untuk bisa melakukan setiap kebenaran Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersekutu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Roh-Mu telah menuntun kami untuk boleh memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Roh-Mu yang kudus menolong kami, agar firman yang akan kami dengar boleh kami mengerti, kami pahami, terlebih kami kerjakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 133 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal 133 ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun
ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, mau berkat, hiduplah dengan rukun. Mau berkat, hiduplah dengan rukun. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan kehidupan rumah tangga kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, dan kalau juga kita memperhatikan setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika sebuah rumah tangga ataupun sebuah keluarga yang di dalamnya selalu mengalami pertengkaran, perkelahian, ribut, berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata kasar, berkata-kata caci maki, maka sering kita melihat mereka sulit untuk mendapatkan berkat ataupun rezeki di dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari. Apalagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau memulai hari saja pun suami istri bertengkar dengan sangat hebat. Bagaimana pekerjaannya satu hari itu boleh dikerjakannya dengan baik? Bagaimana berkat atau rezeki itu boleh datang di tengah-tengah kehidupan keluarga ataupun rumah tangganya? Ketika memulai aktivitas, kegiatan, rutinitas kita sehari-hari, belajarlah memulainya dengan kerukunan, bukan sebaliknya dengan keributan atau pertengkaran. Karena orang-orang yang memulai harinya dengan kerukunan, kedamaian, dan ketenangan, Tuhan katakan pada saat ini melalui firman-Nya, kesanalah berkat akan diperintahkannya. Artinya apa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Orang yang hidupnya rukun, Tuhan akan mengantar berkat kepada mereka. Dan orang yang hidupnya ribut atau bertengkar atau berkata-kata kasar, berkata-kata caci, maka sangat sulit Tuhan mengantarkan berkat ke sana. Oleh karena itu, saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang kerukunan, pasti semua orang mendamba-dambakan yang namanya hidup rukun. Setiap orang yang hidup rukun pasti akan terlihat sebuah keindahan. Terlihat juga kebaikan terpancar dari orang-orang yang hidup rukun. Tentu hidup rukun ini tidaklah mudah untuk kita kerjakan kalau kita tidak mengetahui bagaimana cara setiap manusia mencapai kerukunan. Ada beberapa poin yang boleh kita hindari, yang boleh kita jauhi agar kerukunan itu tercipta di dalam kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita. Yang pertama,
Cobalah untuk saling menghargai. Cobalah untuk saling menghormati. Cobalah untuk tidak saling mencurigai. Cobalah untuk tidak saling memfitnah satu dengan yang lain. Sehingga kerukunan itu bukan hanya di dalam lingkungan rumah tangga atau keluarga, tetapi bisa meluas. Kerukunan itu bisa tercipta di lingkungan gereja, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan antar umat beragama. Saling menghargai, saling menghormati, dan tidak saling menuduh, tidak saling memberikan fitnahan, dan tidak saling mencurigai satu dengan yang lain. Percayalah Bapak Ibu, kalau beberapa poin ini kita kerjakan, kerukunan itu akan tercipta di dalam kehidupan kita dan sekitar kita. Tentu itu bisa tercipta kalau kita berangkat dari diri kita sendiri. Jangan pernah berharap orang yang menciptakan dan menghadirkan kerukunan kalau kita sendiri pun tidak bisa menjadi pelaku menghadirkan kerukunan itu. Kita harus mengubah pola pikir atau konsep kehidupan kita. Yang dulunya kita suka memfitnah, yang dulunya kita tidak menghargai orang lain, yang dulunya kita tidak memberikan hormat kepada orang lain, yang dulunya kita suka memfitnah orang lain. Kita harus ubah itu. Dan kita harus tinggalkan itu. Sehingga kita boleh hidup, memulai hidup yang baru. Mulailah saling menghargai, saling menghormati, dan memandang positif apa yang dikerjakan oleh orang lain. Dan mencoba untuk tidak memberitakan berita-berita bohong, berita-berita yang tidak benar tentang orang-orang lain. Sehingga saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kerukunan itu boleh tercipta dalam lingkungan keluarga, gereja, masyarakat, dan antar umat beragama. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pemazmur tadi katakan, ketika hidup rukun digambarkan seperti minyak yang meleleh. Minyak itu dipakai untuk mengurapi iman. Minyak itu dipakai untuk mengurapi iman, berarti minyak itu melambangkan adalah sebuah kekudusan atau sakral di dalamnya. Kerukunan juga digambarkan oleh pemazmur seperti embun. Bapak Ibu, kita kenal yang namanya embun yang sering terlihat di pagi hari, menandakan penyegaran hidup. Orang yang hidup rukun akan terlihat kehidupannya itu akan selalu segar dan enak dipandang atau dilihat. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kenapa kita harus hidup rukun? Jelas jawabannya adalah karena orang yang hidupnya rukun, Tuhan akan mengantarkan berkat. Tuhan tidak senang yang namanya perpecahan. Tuhan tidak senang yang namanya permusuhan. Tuhan tidak senang yang namanya pertengkaran. Tuhan senang persaudaraan. Tuhan senang persatuan. Tuhan senang kerukunan. Sehingga orang-orang yang hidup dalam persatuan,
orang yang hidup dalam kesatuan, orang yang hidup dalam kedamaian, ketenangan, kerukunan, maka Tuhan akan antarkan berkat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama merenungkan, bergumul kebenaran firman Tuhan saat ini. Apakah berkat jauh dari kita? Atau apakah berkat itu sulit datang dalam kehidupan kita? Kita boleh bertanya dalam hati. Kita bisa merenungkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau berkat itu jauh dan sulit kita temui, mungkin hidup kita belum mengalami kerukunan. Hidup kita tidak mengalami kedamaian. Hidup kita tidak mengalami ketenangan. Mari Bapak Ibu kita perbaiki. Sebelum hidup kita boleh berdamai, hidup kita tenang, hidup kita rukun, berkat itu akan sulit datang kepada kita. Tetapi kalau kita beralih, memulai hidup dengan menghadirkan kedamaian, menciptakan kerukunan, dengan cara menghargai, menghormati, tidak saling mencela, tidak saling membenci, tidak saling memfitnah, tidak saling mencurigai, maka berkat itu akan kita dapatkan dari Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur buat berkat-Mu ya Tuhan, yang telah kami terima melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah oleh karena kuasa Roh-Mu yang telah memampukan kami, menolong kami untuk mengerti dan memahami kebenaran Tuhan, terlebih dalam melakukannya. Biarlah kerukunan selalu menjadi gaya hidup kami sebagai orang percaya, sehingga ketika kami hidup rukun, maka berkat-berkat Tuhan akan Tuhan antarkan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.